kita masuk ke bagian yang kedua ya. Kita ada metode lain. Ini untuk yang persamaannya ada fungsi di belakang sini. Jadi kalau yang tadi itu homogen, 0, ini tidak homogen. Nah, ternyata ini mempengaruhi nanti solusi partikularnya. Kita akan lihat sama-sama ya. Kotak ini, tolong nanti diingat-ingat, karena saya yakin ini pasti sangat terpakai. Oke, kita langsung praktek ya. Kalau ada soal seperti ini, jadi kita akan sederhanakan dulu masalahnya, yaitu dengan membuat persamaan yang homogennya dulu. Artinya apa? Kalau homogen itu berarti yang sebelah kanan itu dianggap 0. Nah, caranya bagaimana? Jangan dicoret-coret, karena bukan dibuat 0 betulan, itu hanya sementara saja kita abaikan. Jadi kita buat persamaan karakteristik. Persis seperti yang tadi ya, jadi nanti akan ada lambda kuadrat ditambah 5 lambda ditambah 4. Nah, ini sama dengan 0. Kalau angkanya kecil dan sangat jelas gini, enak ya kita langsung ya, jadi tidak pakai rumus yang ABC tadi. Ini 4 kali 1, ya kan, tetap 4. Kalau dijumlahkan jadi 5. Nah, ini berarti sudah betul. Kita akan dapat lambda 1 itu min 1, kemudian kita akan dapat lambda 2 itu min 4. Nah, berarti kalau ada 2 lambda yang berbeda, maka saya pakai ini aja. Maka Y, tapi ini Y bagian homogen ya, karena kan kita tadi pura-pura ini PD homogen. Nah, jadi Y bagian homogennya adalah C1E pangkat min X, kemudian C2E pangkat min 4X. Jadi itu karena di sini ada min 1 dan min 4. Nah, kita sudah punya Y yang homogen, jadi yang pura-pura homogennya tadi. Tapi sekarang kita harus ngurusi yang belakang. Yang belakang itu berarti ini, sekarang kita perlu mengurus ya. Bentuknya apa ini? Kalau kita sebut ini adalah Rx. Rx-nya adalah 10E pangkat min 3X. Ini kan berarti bentuknya ini konstanta, berarti ini seperti K kali E pangkat lambda X, gini kan ya. Kalau begitu, maka penyelesaian partikularnya ya, ini akan bentuknya, kita lihat, nah ini yang tadi saya bilang ya, tabelnya disimpan baik-baik. Kita akan pakai ini, kalau bentuk Rx-nya ini, maka bentuk YP itu akan nih, C kali E pangkat alpha X. Jadi ini akan C-nya saya beri nama C3 ya, karena C1 dan C2 sudah terpakai, jadi C3 dikalikan E pangkatnya alpha X. Nah, alfanya yang mana? Ini kan min 3 kan alfanya. Jadi kita pakai di sini min 3X. Kita sudah punya YP. Nah, terus kita masih butuh apa? YP aksen dan nanti YP double aksen. Maksudnya apa? Turunan pertama dan turunan kedua. Berarti kalau kita turunkan, C3 ini tetap, kemudian E pangkat min 3X juga tetap. Nah, min 3X kita turunkan berdasarkan aturan rantai. Lagi-lagi aturan rantai yaitu sangat-sangat sering terpakai, itu adalah min 3. Jadi, kalau saya tulis rapinya itu min 3 C3 E pangkat min 3X. Ini yang sekarang kita mau turunkan lagi untuk dapat turunan kedua. Berarti min 3 C3. Biarkan saja ya konstantanya. Kemudian E pangkat min 3X. Kalau diturunkan, ya bentuknya akan tetap seperti itu. Kita turunkan lagi sekarang fungsi di atas itu ya. Jadi min 3. Nah, kalau kita rapikan jadi 9 C3 E pangkat min 3X. Oke, kita sudah sampai di situ. Sekarang kita mau masukkan ke PD yang semula. Jadi saya beri sini ya, masukkan ke PD semula. PD semula kita adalah Y double aksen, kemudian 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan 10E pangkat min 3X. Nah, Y double aksen, ini yang kita masukkan cuma YP ya, yang partikular. Jangan yang homogen ya, homogen nanti saja. Nah, kita masukkan ini berarti 9 C3 E pangkat min 3X. Sudah ya, sampai di situ. Kemudian 5 kali Y aksen. Y aksen berarti yang ini ya. Ini Y aksen.
Kemudian kita masukkan min 3 C3 E pangkat min 3X. Kemudian ditambah 4Y. Nah, Y-nya berarti kita ambil yang ini. Ini Y ya. C3 kali E pangkat min 3X. Yang kanan tetap 10 E pangkat min 3X. Oke, kalau kita melihat perkalian seperti ini, kita boleh langsung ya, bagi semua ruas kiri, ruas kanan, semuanya serentak kita bagi dengan E pangkat min 3X. Gitu ya. Kalau dibagi berarti kan hasilnya tinggal 1. 1 dikalikan bilangan apapun, maka bilangan apapun itu menjadi ya tetap. Ini min 15 berarti. Min 15 C3, kemudian ditambah 4 C3 ya. Itu sama dengan 10. Jadi C3-nya saya ringkas, 9 kurangi 15 ini berarti minus 6, kemudian ditambah 4, jadi tinggal minus 2 ya, min 2 C3, itu adalah 10, berarti C3 itu adalah min 5 ya kan, 10 dibagi min 2. Kita sudah punya C3, apalagi yang sekarang kita butuhkan? Sudah beres ya? Oke, kalau sudah beres, nah baru deh sekarang kita akan sebut ini PUPD. Nah, penyelesaian umum Y itu adalah Y yang homogen tadi ditambah dengan yang partikular ya. YH itu kita sudah punya dari yang ini. Kelihatan ya, saya coret di situ. Ini adalah C1 E pangkat min X, kemudian ditambah C2 E pangkat min 4X, kemudian sekarang ditambah dengan YP. Nah, YP itu saya masukkan, ini ya, YP. Oke, berarti C3 kali, nah C3 ini kan min 5, kemudian kalikan E pangkat min 3X. Nah, kalau sudah ada seperti itu, minus, tanda plusnya ini saya buang aja. Jadi langsung saja dikurangi. Nah, ini adalah PUPD kita. Akan menjadi PKPD, penyelesaian khusus, kalau kita diberi initial condition. Apakah itu ketika X-nya 0 atau ketika itu X-nya, ya apapun itu bisa dipakai gitu ya. Ada yang tanya lewat chat ya. Ini chatnya private, berarti nggak mau dilihat namanya. Oke, saya bacain aja ya. Pertanyaannya gini, bagian B ini apakah menggunakan rumus yang kelima? Lalu bagaimana cara penurunan YB-nya? Oke, seperti yang tadi ya, kita mau mulai dengan persamaan karakteristik ya. Jadi dibuat jadi homogen sementara. Nah, persamaan karakteristiknya berarti kan ini lambda kuadrat ditambah 4 lambda ditambah 4. Gini ya. Ini sama dengan 0. Jadi kalau seperti ini akan menghasilkan apa ini? Ini kan kembar ya sepertinya ya. Jadi lambda, lambda, 2 kali 2, 4. 2 tambah 2 juga 4. Jadi ini lambda 1 dan lambda 2 nilainya sama, yaitu min 2. Nah, kalau kembar berarti penyelesaian homogen YH itu adalah C1 ditambah C2 X, kemudian E pangkat min 2X. Oke, sampai di situ, kemudian kita mau cari YP. Nah, kita lihat dulu bentuknya ini ya. Jadi, Rx yang kita punya, itu E pangkat min X kali cos X. Rumus yang mana? E pangkat min X kali cos X. E pangkat min X kali cos X. Iya, betul. Rumus yang kelima. Ini ya. Oke, berarti nanti penyelesaiannya akan kita pakai yang ini. E pangkat alpha X dikalikan C cos omega X plus D sin omega X. E alpha X. C cos omega X. Kemudian D sin omega X. Oke. Jadi E pangkat alpha X. Alfanya itu ini ya. Min 1 ya. Jadi min X. Kemudian C cos omega X. Kita punya ini cos 1X, berarti omeganya 1 ya. Nah ini, omega sama dengan 1. Oke, di sini alfa, ini sama dengan min 1. Oke, berarti ini tinggal langsung X, kemudian D sin X. Gini ya. Sudah kita punya YP, sekarang kita mau lihat YP aksen. Berarti turunan dari YP ya.
Jadi kalau yang ini saya anggap sebagai U, kemudian ini V, kita akan pakai nanti U aksen V ditambah U kali V aksen. Itu yang nanti akan kita pakai. Kita mulai satu-satu. Mulai dari U ya, E pangkat min X berarti turunannya adalah E pangkat min X dikalikan min 1. Turunan dari min X itu ya. Taruh depan. Kemudian V-nya tetap, jadi ini tetap C cos X. Kemudian ditambah D sin X. Lalu sudah U aksen V, sekarang ditambah U kali V aksen. Ini U ya, biasa tetap. Kemudian V aksen berarti C cos X itu menjadi min C sin X. Kemudian D sin X berarti menjadi D cos X. YP double aksen berarti kita turunkan lagi ini ya. Dari YP aksen, lagi-lagi kita buat U kali V. Jadi kali ini saya buat U-nya di sini, ini V ya. Nanti sama juga, yang kanan akan mengalami proses yang sama. Ini U, ini V. Jadi kita turunkan per term satu-satu. Saya hapus aja yang ini. Saya beri tanda begini ya. Jadi ini yang akan kita turunkan duluan. Min E pangkat min X kalikan min 1 lagi. Jadi yang depan jadi plus. Atau boleh juga kita hapus. Jadi kalau plus kan tidak usah pakai tanda, tidak apa-apa. Kemudian ini V ya tetap, jadi cos X ditambah D sin X ini tetap. Kemudian ditambah dengan U kali V aksen. U-nya itu berarti min E pangkat min X itu tetap. Kemudian V aksen berarti ini ya, kita akan turunkan ini. C cos X menjadi min C sin X. Kemudian ditambah D sin X menjadi D cos X. Kemudian sekarang kita mau turunkan yang sebelah kanan, yang saya beri tanda ini ya, hijau. Saya turunkan di bawah sini. Jadi E pangkat min X itu adalah E pangkat min X kali min 1. Kemudian bagian belakang V itu tetap min C sin X ditambah D cos X. Kemudian sekarang U kali V aksen. Jadi E pangkat min X-nya tetap, sekarang V aksen ya. Min C sin X itu menjadi min C cos X. Kemudian D cos X menjadi D sin X. Sekarang kita sudah punya YP, punya YP aksen, punya YP double aksen ya. Kita akan pakai tiga-tiganya ini untuk kembali ke persamaan kita yang semula, yang ini. Caranya bagaimana? Kita akan masukkan YP-nya ya. Kita salin dulu persamaan yang asli ini. Jadi YP double aksen ditambah 4 YP aksen ditambah 4Y sama dengan E pangkat min X cos X. Kita masukkan pelan-pelan YP double aksen, jadi E pangkat min X kalikan C cos X ditambah D sin X, kemudian dikurangi E pangkat min X kalikan min C sin X ditambah D cos X. Kemudian baris yang kedua yang warna hijau ya, berarti minus E pangkat min X kalikan min C sin X ditambah D cos X. Kemudian masih ada lagi E pangkat min X min C cos X dikurangi D sin X. Oke, itu adalah YP double aksen. Kemudian masih ditambah ya, ditambah dengan 4 kali YP aksen. Berarti min E pangkat min X kemudian dikalikan C cos X ditambah D sin X. Ini yang kuning saya salin. Kemudian ditambah dengan yang hijau E pangkat min X dikalikan min C sin X ditambah D cos X. Oke, itu 4 YP aksen. Kemudian ditambah 4Y. Jadi ini 4, Y-nya adalah yang ini ya. Ini kan Y. Itu adalah 4 kali E pangkat min X kemudian C cos X ditambah D sin X. Gitu. Nanti terakhir sama dengan yang sebelah kanan. Yang ruas kanan tetapkan pakai yang tadi.
Jadi itu adalah E pangkat min X kali cos X. Sekarang kita mau lihat ya, konstan-konstan yang ada di sini. Ada C dan D, kita akan cari satu-satu. Kita mulai dulu dengan yang cos ya. Ini ada cos di sini, kemudian cos di sini, cos di sini, cos di sini, ada di sini, dan di sini, kemudian ada di sini. Kita hitung sama-sama. Oh ya, pertama kita bisa bagi dulu dengan E pangkat min X. Jadi karena semua ini kan ada E pangkat min X, kita bagi dulu ya, supaya perhitungan kita lebih sederhana. Nah, sekarang kita mau cari C dan D. Jadi ini yang depan, ini tinggal C cos X. Koefisiennya itu adalah C, kemudian bagian yang ini adalah D, tapi ada minus ya di depan ini. Jadi dia ditulis min D. Kemudian yang selanjutnya, yang ini juga min D, kemudian berikutnya min C, kemudian lagi berikutnya ditambah 4C, ada min ya, berarti min 4C, kemudian D, berarti 4D, kemudian 4C ya. Nah, sama dengan yang kanan. Yang kanan itu hanya ada 1 cos X, berarti sama dengan 1. Coba ya kita mau double check ya, apakah sudah betul. Jadi cos ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah betul. Kita sederhanakan sekarang. Kita bisa coret. Ini min 4C dengan 4C hilang ya. Ini C dengan C, minus C hilang. Kemudian ini ada minus 2D sama ini ya, 4D ditambah 4D. Ini sama dengan 1, berarti kan min 2D plus 4D itu adalah 2D, itu sama dengan 1, jadi D adalah setengah. Kita sudah dapat D, sekarang kita mau cari yang C. Jadi kita pakai untuk yang sin. Ini perhitungan yang kedua. Untuk sin kita akan pakai ini ya, D. Kemudian yang ini min C, tapi di sini ada min, jadi adalah plus C. Kemudian di sini ada min C, ada minnya di depan, jadi ini plus C lagi. Kemudian ini min D. Terus ini ya D, tapi dikalikan 4, jadi ini plus 4D. Kemudian ini ada min C dikalikan 4 juga yang di depan ini, berarti min 4C. Kemudian yang terakhir ya, ini D kalikan 4, berarti plus 4D sama dengan, nah di ruas kanan tidak ada, berarti ini 0 sin X. Jadi sin X-nya ada berapa? Ada 0 gitu. Sekarang D-nya ini plus D dan min D sudah saling menghilangkan. Kita masih punya 2C di sini dan 4D. Kemudian ada min 4C, kemudian ada 4D. Itu harus sama dengan 0. Jadi C-nya kalau saya gabungkan adalah min 2C, kemudian 8D. D ini saya ganti saja ya, langsung dengan setengah kan. Karena kita sudah punya D sama dengan setengah ini tadi. Jadi ini adalah 4. Jadi min 2C ditambah 4 sama dengan 0. Berarti C itu adalah 4/2 ya, 4/2 itu adalah 2. Nah, kita punya C dan D. Kalau begitu, kalau kita masukkan kembali, kita akan mendapati YP kita itu adalah E pangkat min X, kemudian dikalikan C cos X, tadi C kita sudah punya 2 ya, jadi 2 cos X ditambah D sin X, berarti setengah sin X. Nah, itu adalah YP. Sekarang kita mau cari solusinya. Jadi solusi totalnya adalah Y sama dengan Y homogen ditambah Y partikular. Y homogennya kita sudah punya, ini kan. Jadi itu adalah C1 ditambah C2X, kemudian E pangkat min 2X. Kemudian ditambah YP. YP-nya adalah E pangkat min X kali 2 cos X ditambah setengah sin X. Jadi ini solusi umum kita.